Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah salah seorang terkemuka di antara para wali songo, yaitu pelopor dari penyebar agama Islam di Jawa. Ketika memasuki usia ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun periode tersebut, Ahmad Dahlan dahulu pula mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaruan dalam agama Islam seperti Muhammad Abdul Rosid Ridho Al-Akhwani hingga Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pula kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ketika ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan pun memiliki kesempatan untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Usai pulang dari Mekah, Kiai Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadl, yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional seperti pendiri dari Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 4 orang anak, yaitu Johana, Siroj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zarah. Ahmad Dahlan juga meningkahi Nyai Abdullah, yaitu seorang janda dari Haji Abdullah, yaitu juga diketahui pernah menikah dengan Nyai Rom, yaitu adik dari Kiai Munawir Rabiak, serta meningkahi Nyai Asyah Cianjur, yaitu adik dari Ajeng Penghulu. Dari perkawinannya dengan Nyai Asyah tersebut, Ahmad Dahlan memiliki anak bernama Dandanah. Kiai Dahlan menutup usia 50 tahun pada tahun 1923 dan ia dimakamkan di pemakaman Karangkaden di Yogyakarta. Selain aktif ketika mengumpulkan gagasan mengenai gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pun dikenal sebagai sewirausahawan yang cukup berhasil dengan berjualan batik. Sebagai sosok yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat serta memiliki gagasan yang cemerlang, Ahmad Dahlan adalah sosok yang mudah diterima oleh masyarakat
sehingga ia pun cepat pula mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Syariat Islam Budi Utomo hingga komitmen pembela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah, yaitu melaksanakan cita-cita dari pembaruan Islam yang hadir di Nusantara. Ahmad Dahlan menginginkan ada pembaruan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat, namun tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, sejak awal Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang memiliki sifat politik, akan tetapi bersifat sosial serta bergerak dalam bidang pendidikan. Gagasan Ahmad Dahlan mengenai berdirinya Muhammadiyah pun mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga maupun keluarga sekitarnya. Akan tetapi dukungan baik tersebut rupanya tidak dapat menghindarkan memunculnya fitnah-fitnah, tuduhan hingga hasutan yang dapat pada Ahmad Dahlan. Ia sempat dituduh akan mendirikan agama baru yang menyalahi ajaran Islam. Ada pula orang yang menuduh bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok yang pulsa sebab telah meniru berbagai bangsa Belanda yang beragama Kristen, mengajar pula di sekolah-sekolah Belanda hingga bergaul dengan tokoh Budi Utomo yang saat itu kebanyakan adalah seorang priayi. Pada saat itu Ahmad Dahlan memang sempat mengajar pengajaran agama Islam di sekolah di Magelang, yaitu sudah sekolah khusus Belanda dan sekolah khusus untuk anak-anak priayi. Bahkan ada pula beberapa orang yang hendak membunuh Ahmad Dahlan saat itu meskipun mendapatkan beragam fitnah, hasutan maupun ancaman. Ahmad Dahlan saat itu tetap berteguh hati dan tetap melanjutkan cita-cita serta perjuangan dalam pembangunan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan pun melanjutkan perjuangan dalam membentuk Muhammadiyah dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum pada pemerintahan Hindia Belanda pada 20 Desember tahun 1912. Permohonan tersebut baru dikabulkan oleh pemerintahan pada tahun 1914. Izin tersebut juga hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, serta Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah perizinan saja, yaitu Yogyakarta. Pembatasan gerak Muhammadiyah ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda saat itu khawatir bahwa organisasi yang diusung oleh Ahmad Dahlan akan berkembang meskipun gerakannya dibatasi. Akan tetapi daerah-daerah ini seperti Wonogiri, Wonosari hingga Serandakan telah mendirikan kantor cabang Muhammadiyah. Namun karena hal tersebut menentang keinginan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Ahmad Dahlan pun mengusulkan agar kantor cabang di kota lain menggunakan nama berbeda dan bukannya Muhammadiyah seperti nama Nurul Islam
di Pekalongan dan nama Al-Munir di Ujung Pandang dan Ahmadiyah di Garut. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.